sukses. Dan termasuk ya mimiknya di saat diwawancarai itu ya istilahnya apa kayak apalah menyembunyikan sesuatu lah. Tapi Jadi, Pak Frans, iya, kalau lihat muka dia itu mukanya itu penuh dengan kebencian ya. Seorang yang mukanya nggak bercahaya, nggak bersinar, rasanya penuh dengan kebencian tuh orang. Ya. iya. Hmm. Nah, terus Makanya waktu kita nonton itu, waduh, ini sih Kalajengking ini lagi ini lagi kepanasan, kebakaran jenggot. iya. Apalagi eh, dia kan membantah juga karena udah bukan tersiar, udah viral bahwa dia itu termasuk Sengkuni. Itu dibantahin sama dia. Nah, padahal memang kita semua tahu lah ya bahwa sebenarnya dia sekarang itu ya termasuk ya bersuara keras itu karena ada beberapa bisnisnya itu yang ada di Indonesia itu ya terlilit dengan masalah hukum. Ya salah satu contohnya yang perusahaan yang yang terkenal itu, yang milik dia itu kan lagi dikejar sama kejaksaan terkait ya korupsi juga. Jadi ya itu sebabnya dia ya sama kayak apalagi ini tahun politik turun gunung lah istilahnya. Lah itu Ya. makanya Tapi Pak Frans ya, saya tadi udah ngomong tadi pagi di medsos. Berapa hari belakangan ini saya ini lagi ngikutin nonton videonya pernikahan anaknya Raja Abdullah dari Jordania ya. Jadi waktu lihat acara pernikahan tuh kira-kira cuma 1% yang pakai jilbab. Jarang sekali pakai jilbab. Mereka pakai baju indah sekali, rambutnya terurai. Jadi saya ini bingung. Jadi ini orang Arab atau Indonesianya yang jadi Arab? Silakan Pak Frans, ikut bicara semuanya. Saya kasih waktu 15 menit supaya saya bisa turun untuk beli sesuatu untuk bisa cover dulu ya. Mana nih? Lisoy. Ya silakan Pak Frans. baik Pak, terima kasih Pak Pastor. Ini sebenarnya ada Teddy Pak. Kalau Pak Teddy ini kan kalau menurut Pak Andi dia ini orator. Jadi khotbahnya panjang. ya, jadi mungkin saya persilakan ke senior saya dulu Pak Teddy gitu. Pak Teddy. Ya Pak Teddy, tolong dibuka mikrofonnya Pak Teddy. Tolong ada yang bantu Pak Teddy. Pak Andi kan co-host, tolong dibuka lah, teman Pak Andi. Nggak ada Teddy nggak ada. Oh udah ya. Udah out. Udah ya. Terpental ya. Ibu Lisoy aja lah. Ibu Lisoy, orasi. Ibu Lisoy. Salam. Nah. Saya mendengar aja dulu Pak, baru operasi gigi bungsu nih, pasti bengkak. Iya. Ya, semoga lekas sembuh ya, Bu Lisoy. Terima kasih Pak Frans. Ya baik, ini Pak, dari judul yang disampaikan ini memang kami sudah nonton juga apa yang disampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Pak Andi Noya itu. Ya memang ini sangkakala kita ini, kalajengking kita ini memang ngeles Pak.
Dari situ kita lihat dia ngeles, dan termasuk ya mimiknya di saat diwawancarai itu ya istilahnya apa Tapi Pak, kayak apalah menyembunyikan sesuatu lah. tapi Jadi Pak Franz, iya, kalau lihat muka dia itu mukanya itu penuh dengan kebencian ya. Seorang yang mukanya nggak bercahaya, nggak bersinar, rasanya penuh dengan kebencian tuh orang. Ya, iya, iya. Heeh. nah, terus Makanya waktu kita nonton itu, waduh, ini sih kalajengking ini lagi anu ini lagi, kepanasan, lagi kebakaran jenggot. iya. Apalagi eh, dia kan membantah juga karena udah tersiar, bukan tersiar, udah viral bahwa dia itu termasuk Sengkuni. Jadi itu dibantahin sama dia. Nah, padahal memang kita kita semua tahu lah ya bahwa sebenarnya dia sekarang itu ya termasuk apa ya bersuara keras itu karena ada beberapa bisnisnya itu yang ada di Indonesia itu ya terlilit dengan masalah hukum. Ya salah satu contohnya yang perusahaan yang anu itu, yang terkenal itu, yang milik dia itu kan lagi dikejar sama kejaksaan terkait ya korupsi juga. Jadi ya itu sebabnya dia ya sama kayak apalagi ini tahun politik turun gunung lah istilahnya. Nah Hmm, itu ya. makanya Tapi Pak Franz ya, saya tadi udah ngomong tadi pagi di medsos. Berapa hari belakangan ini saya ini lagi ngikutin nonton videonya pernikahan anaknya eh, Raja Abdullah dari Jordania ya. Jadi waktu lihat acara pernikahan tuh kira-kira cuma 1% yang pakai jilbab. Jarang sekali pakai jilbab. Mereka pakai baju indah sekali, rambutnya terurai. Jadi saya ini bingung. Jadi ini orang Arab atau Indonesianya yang jadi Arab. Kita ngelihat anak-anak kecil dari SD umur kelas 4, kelas 3 udah pakai jilbab. Apa mereka itu ngerti apa enggak sih? Jadi negara Arabnya aja nggak berjilbab. Saya lihat videonya itu. I was very amazed. I mean, kok mereka nggak berjilbab? Sedangkan di Indonesia semua orang di pasar jilbab. Jadi yang Arab ini yang Arab atau Indonesia ini jadi Arab. Saya bingung jadi. Ya kan? paradoks itu Pak namanya, Sih, paradoks. kalau lihat videonya itu Pak Frans ya, itu waduh wanitanya cantik-cantik semua Pak. Bajunya bagus-bagus, rambutnya terurai bagus. Padahal ini di negara Arab sendiri kayak gitu. Lihat Indonesia sekarang, aduh, 90% berjilbab. Ini pusing saya. Jadi Ya terbalik ini ceritanya. barangkali juga Pak Andi pengaruh mungkin ya di kalangan selebritisnya mereka, atau katakanlah dalam lingkaran ring satu mereka itu, atau kaum ningrat lah, yang kayak begitu. Tapi kalau yang udah di kalangan grassroots ya kurang lebih sama juga mungkin ya. Soalnya kan kalau biasanya pesta perkawinan atau apa raja-raja begitu kan yang kaum ningratnya lah yang pasti hadir di Iya, pesta kan. betul. Betul, ya, kelas Nah, atas ya. kelas atas iya, high class. Iya, Kalau high class kan di mereka itu kan udah sekolahnya ke luar negeri semua, ke betul, Eropa, ke betul, Amerika, udah betul. modern Pak. Heeh. Pendidikannya udah, ya. Iya, udah istilahnya udah modern lah. Jadi 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 untuk acara keagamaan baru mereka pakai ya, mukena lah segala macam ya kan, pakai iya jilbab mungkin iya. mukena kalau sembahyang. Tapi I'm very amazed, mereka modern sekali ya. Nah ini Pak Octavianus bilang katanya dia nggak percaya ke kerajaan Jordania. Nah itu percaya ke kerajaan atau enggak kan itu bukan masalah. Yang masalah itu kok enggak yang pakai jilbab kok less than 1%, itu loh yang pertanyakan.
ya kan? Iya. Jadi mereka ini udah sadar, udah insaf di negara-negara Arab, sedangkan Indonesia dijadikan Arab. Nah itu loh, kapan mereka sadarnya, ya kan? Nah ini ibu apa namanya, Ibu Rose Nababa ini malah ngomong bayi 7 bulan udah dijilbabin. Apa benar sih? Terus tujuannya, Iya, di anak-anak tujuan, TK. Sekarang anak-anak TK itu, iya, kindergarten itu udah pakai-pakai kayak begitu. ya kasihan ada Hmm. kelasnya nggak pakai AC, jadi dong sampai keringetan segala Hmm. macam, kasihan kan? Iya, Jadi saya dari sejak dulu juga udah sering ya bercanda aja sama teman-teman yang kayak begitu. Saya bilang ini kan kamu ini kan tinggal di Indonesia. hmm, Orang-orang itu kalau dari luar datang ke Indonesia itu kan mereka pakai baju yang tipis-tipis hmm, karena faktor cuaca kan, betul, iklim. hmm, Nah, kalau pakai kayak begitu, tertutup kayak begitu, itu kan karena di sana itu di padang pasir hmm. itu kan ada badai debu. Badai debu, betul. Jadi dia panas, debu, sehingga memang harus pakai kayak gitu. Bagaimana kalau kita misalnya pakai pakaian yang misalnya dipakai turis-turis itu di Bali atau apa gitu, kan nggak cocok pakai di sana kayak begitu, panasan semua orang kan. Hmm. Nah itu makanya ya saya sedikit protes juga ke teman-teman itu waktu masih belum terlalu serame ini. Jadi Hmm. ya sering saya bilang, wah kalau alasan kamu itu mau nutup, biar semuanya tertutup, kenapa nggak pakai pakaian selam aja? Kalau pakaian selam Hmm. itu kan cuma mata doang yang kelihatan. Enggak, maksudnya kan mereka ini enggak mengerti kalau jilbab ini kan tradisi orang Yahudi, sedangkan mereka kan benci sama orang Yahudi. Jadi Iya, mereka iya. enggak ngerti itu, ya kan? Ada anak-anak kecil dipakein begitu, apa nggak anak-anak kecil ngerti, ya kan? Iya, iya. Itu kasihan anaknya. Seperti di Amerika nih Pak, Pak Frans ya, banyak orang-orang yang anak-anaknya orang-orang itu loh, apa India yang Sikh. Yang Sikh itu Ya, kan nggak boleh potong rambut. Jadi kecil-kecil itu anak laki-lakinya udah disanggul rambutnya. Nah itu kayak kan Pak Teddy ya. iya itu disanggul ke atas gitu kan, kasihan di sekolah itu kan di di di, apa dibully sama anak-anak lain kan, kasihan anaknya. Sedangkan mereka sendiri kan nggak ngerti, ini kan tradisi kalau rambutnya nggak boleh dipotong, ya kan? Ya. Jadi ya kasihan buat anak-anak ini apa growing up, ya kan? Jadi nggak tahu deh. Jadi yang Islam ini Indonesia yang Islam atau yang Islam yang di Saudi Arabia itu loh. Ya. Kalau acara ke apa keagamaan ya apa boleh buat, mereka harus pakai mukena segala macam. Tapi sehari-hari ya kan kasihan. Iya, iya, betul, betul itu Pak Andi. Jadi begitu. Kemudian kembali ke topik ini, Yusuf kalah. memang ya kalah jengking. Kalau jengking. Dia bilang, oh itu topik kita dibahas semua di situ loh Pak. Secara kita kan kebanyakan manggil dia Iya. Chaplin. Dia bilang Chaplin kan cuma tengah doang, punya saya kan panjang kumis saya. Dia bilang, ini orang lucu. Kelihatan dari muka wajahnya ini orang udah muka. Ya saya bilang mukanya jahat sekali. Gak ada sinar, gak ada senyum, gak bercahaya sama sekali gitu loh. Aduh ini orang, ya kan? Iya. Nah, ya begitulah keadaannya. Jadi kayak misalnya ya dia itu kan di zamannya eh, Jokowi periode pertama itu kan dia yang istilahnya menginisiasi pembangunan energi itu 35.000 Kilo ya, megawatt di megawatt. Indonesia. Begitu oversupply ya dianya protes sana sini, ngomong sana sini, bilang inilah itulah, padahal dia sendiri yang menginisiasi. Nah, itu semua kalau menurut saya itu Pak Fransia itu politik. Soalnya Jokowi milih dia, soalnya Jokowi kan
dari mana? Dari wali kota. Jadi dia kurang pengalaman. Jadi makanya dia tarik si JK ini untuk bantu dia urusan-urusan kenegaraan, ya kan? Itu salah satu alasan dia narik JK. Terus Jokowi narik Aruf Amin ini juga gara-gara politikal juga. Dia mau narik orang-orang. Waktu itu dia tipis sekali loh sama Prabowo. Nah, terus dia merangkul orang-orang Islam dengan menarik si Maruf Amin, ya kan? Contohnya Ya, sampai sekarang Maruf Amin ini karyanya apa? Apa dia berkarya jadi wakil presiden? Sampai sekarang itu karyanya dia itu apa? Gak ada, ya kan? Cuman dijadiin patung aja di sono. Nah ya itulah, bagian penting kita, Pak. iya kan? Jadi itu political ini decision aja, gitu. Ini Pak Tom mau ngomong nggak nih Pak Tom? Ayo. Ya, Pak Tom, silakan Pak Tom. Pak Tom, saya buka nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.